lebih suka live. Oke, kita berekor aja. Sorry, Ya, udah ditunggu nih sama penggemar. dengan Iya. alasan kerahasiaan. Oke, selamat malam, Lai Bona. Malam. Selamat malam juga, Lai Ismon. Malam Agak Bang, tertunda. sayang sekali ya. Harusnya live ditunggu orang biasanya Bang. Iya, nanti kita coba. Jadi ya, Lai sedikit Bona cerita dong, gimana dari awal proses sampai tertarik ya. Saya tadi jelaskan kan di depan tuh, Itu oh apa namanya, ada banyak ini ya, apa pengalaman setiap orang untuk memulai, katakan aja mendalami apa yang dikerjakan Rismon sebelumnya. Oh Yang kita gitu. bilang tadi tuh ada banyak orang yang datang dari passionnya sendiri, yang menurut saya ya nggak ini juga sih ya, apa nggak apa namanya, nggak menarik menurut beberapa orang tertentu, hanya nonton tapi nggak punya keberanian untuk membuat sesuatu seperti Rismon, seperti Bambang, Roy, Tipa dan seterusnya. Pada bagian lain kita paham betul bahwa kita ini sekarang kan berhadapan sama situasi si negara yang kayak begini. Jadi maksud saya, Raibuna sendiri dari mana ceritanya? Ya, baik. Makasih Bang Saud Tumorang. Memang apa ya? Kedengaran ya suaranya? Tes. Kedengeran, cuman Rai kurang ke atas ininya, wajahnya. Oh ininya. Ah gitu. Gini. Yap, yap. Atau kurang jauh. Enggak, udah pas. Oke Ah oke. gitu. Ah gitu pas tuh. Oh, jadi memang apa? Dari dulu aku sudah mengikuti ya kisah-kisah apa buku siapa si Bambang ya, Hmm, yang persidangan-persidangannya waktu itu masih apa ya, TPUA aktif banget ya waktu zaman apa siapa lawyernya itu, eh sekarang nggak begitu aktif lagi beliau. Jadi dari situ aku ikut-ikutin persidangannya, ikut-ikutin bukti-buktinya yang ditampilkan gitu kan. hmm. Sebenarnya aku sudah punya ketertarikan khusus untuk pingin tahu ini sebenarnya ujungnya bagaimana ini. Eh, Belakangan terakhir masuk juga tim Bang apa Mas Roy, Dokter Tipa sudah ya, baru Mas Roy terakhir tuh Le Desmond ya, di sekitar April kayaknya tuh Le ya, Maret, Maret. Maret Maret. Jadi tapi masuknya Le Desmond ini membuat gebrakan baru waktu itu. Kenapa sudah mulai masuk unsur-unsur teknologi ya? Tarsonggot lah Nah, di sini. tersonggok kali aku. Kenapa? Ini sepertinya sudah memang sudah saatnya. Ya jujur lah, yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya lebih banyak bikin kita apa ya, lebih banyak bicara proses hukum, belum ada bukti apa mengarah ke saintifik ya. Nah, dari situ aku pikir-pikir loh ini arahnya kok makin serius kan gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi ya setelah aku pikir-pikir, aku ikutin juga memang ceritanya. Akhirnya memang apa, aku juga kan dari dulu aktivis keterbukaan informasi. Jadi kulihat memang kendalanya waktu itu, statementnya Pak Jokowi yang cukup membuat aku menggelitik ya, bahwa memang dia bilang hanya pengadilan yang bisa memaksa dia mengasih ijazah aslinya. Hmm. Itu sangat kental itu aku dengar. Kenapa memang secara beliau juga kan sudah bikin undang-undang PDP sebelumnya. Nah, jadi Ya, memang undang-undang PDP itu cukup mengaklamasi statement itu bahwa privasi dia
terhadap ijazah itu sangat tinggi ya. Makanya aku pikir eh, harus kita jawab kebuntuan ini. Artinya, oke, karena satu-satunya asli itu hanya diri yang punya, tapi Ya, kan ada yang disetarakan dengan asli, yaitu dokumen-dokumen eh, yang ijazahnya fotokopi tapi sudah diverifikasi dan validasi oleh UGM. Di sini aku berpikir karena UGM juga posisinya sama sebenarnya, sama-sama bukan pemilik ijazah asli. Nah, ya, baru aku kepikir, oh ternyata beliau kan sudah mendaftar ya, mendaftar jadi wali kota waktu itu, dari jadi gubernur, eh, masuk ke presiden, berarti kan butuh butuh legislasi apa legalisir ya dokumennya seperti itu. Dan kita tahulah proses legalisir itu pasti dia ke UGM bawa asli, bawa fotokopi, lalu UGM cek itu benar nggak mahasiswanya, karena mahasiswa kan punya track record pendidikannya, pasti ya, dicek. Kalau kalau ternyata benar mahasiswa ini ada, ya pasti dileges ya. Nah, ternyata benar bahwa undang-undang pemilu juga mewajibkan adanya proses legalisir ini. Makanya dari situ aku tertarik. Oh, berarti kalau teman-teman fokusnya ke apa? Ke ijazah asli yang terbentur oleh KUHP dan undang-undang PDP, seharusnya ada solusi, kita jangan ke situ, yaitu lari ke undang-undang KIP ya, keterbukaan ya, informasi publik. Kenapa ya, pada saat apa waktu melamar, waktu mendaftar jadi calon kepala daerah dan presiden, itu pasti beliau memberikan dokumen ini, serah terima dokumen salinan fotokopi yang terlegalisir. Dan ini karena ada bahasa serah terima, berarti ini sudah milik pejabat publik. Artinya, ini nggak milik pribadi barang ini sudah barang publik karena yang menerima adalah badan publik yaitu KPU. Sehingga dia terikat pada undang-undang keterbukaan informasi publik. Karena apa? Disebut di situ bahwa badan publik wajib dokumen apapun yang dikuasai oleh badan publik itu wajib dibukakan. ya. Itu udah bunyi undang-undangnya. Tapi kalau ada pun yang mau dikecualikan, tidak boleh boleh seumur hidup. Boleh dikecualikan, tapi memiliki jangka waktu. Itu biasanya 5 sampai 10 tahun, ya Layak, kan? saya cut dulu. Berapa Ya. lama Layak mendalami ini kebijakan publik dikaitkan dengan surat menyurat ini? Oh, aku kebetulan S2 aku sama S3 aku kan kebijakan publik. Ah, udah gila kalian semua. S3 semua. Jadi memang kalau dicek di Saritik tuh kamu sudah. Lanjut, lanjut. kebetulan kan memang profesiku kan ini apa ahli pengadaan barang jasa. Oke. Jadi Oh, eh, paham lah LKPP ya. iya LKPP tahu lah berarti kan lembaga kebijakan kan? Muridnya Pak Agus Raharjo juga. Iya, aku terinspirasi juga dengan Pak Agus itu. Nah, terus, terus, Itunya itu terus. jadi jatuhnya aku ambil S2-nya sama S3-nya kebijakan publik. Lek, Pengadaan barang jasa sebenarnya. Lek kata sedikit tuh biar biar enak wajahnya. Nah gitu. Oh gini. Nah, ya gitu. Nah, Nah, jadi memang dari situlah backgroundku. Kupikir-pikir tadi kembali pertanyaan tadi bahwa dari ketertarikan kebijakan tadi lah, makanya aku pikir-pikir, loh ini kayaknya nyambung nih dengan apa dengan situasi sekarang. tuh. Apalagi kalau dilihat rekam jejakku di apa di Komisi Informasi sejak tahun 2020 itu aku udah sering bahkan berperkara sampai petun tentang informasi ini. Seperti itu. Jadi gimana ceritanya? COVID itu bisa nambah anak. Orang COVID dia nambah anak, bro. Ya, ya, itu memang ini apa agak unik juga itu memang apa COVID ini membawa keberuntungan juga mungkin apa karena COVID ya jadi nggak stres lah semua lockdown kan.
Setahun di Oke, rumah lanjut. kan ya nambah satu. Malah kakaknya sudah selisih 6 tahun itu. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah gitu. Jadi memang apa setelah kulihat ada kebuntuan ini, kupikir-pikir ini cocok dokumen yang di badan-badan publik ini, syarat-syarat ijazah ini bisa kumintakan ke pihak-pihak lembaga publik, badan publik yang memegang fotokopi legalisirnya. Nah, dari Kalau lah situlah sudah hitung-hitung, lah hmm, hitung-hitung, upaya lah ini sudah mengeluarkan berapa uang? Dihitung aja. Nanti juga tanya Rismon. Supaya nanti suatu saat kalau aku jadi presiden, aku ganti rugi semua tuh. Iya, ini serius nih. Berapa lah? aku betul Kan nggak kuhitung pula. jangan lah gitu. Taksir aja. Enggak lah, enggak, apa? Karena gini, apa? Ini kan penelitian ya. Iya, kenikmatan di situ. Keluar uang kita kan. Nah, passion aja sebenarnya. Jadi aku jujur memang bukan mau bilang apa-apa. Memang kebetulan nggak begitu kupikirkan kali lah saat ini uang kan gitu. Waktu ke Solo, itu online. Ke Semarang, Online. biaya masing-masing. Oh, berarti kan pakai pakai kereta api. Enggak, naik kami jam 5 pagi dari sini naik mobil sama tim Sentana. Enggak maksud aku. Biar orang tahu bahwa Oh, kita di sini nih sacrifice, sacrificing. Jadi saya udah mengatakan nggak ragu lagi lah soal penelitiannya Rison. Sebetulnya aku kan orang digital juga, ya kan. Rismon belum lahir, aku udah main digital. Ris- instrumen ya. Kalau aku bilang, Mon, aku main dari assembler. Aduh, abang main assembler. Jauh kali. Mau nulis nulis A 41001000 gitu. Jadi, tapi maksud aku passion. Jadi maka pertanyaan aku untuk menjelaskan kepada publik, kalau soal faktanya seperti yang saya bilang di tempat Michael kemarin, Mm-mm. kalau palsu akui, kalau asli tunjukkan aslinya. Hanya itu aja, Pak. Ya nggak? Ya, Nah, jadi saya nggak dalam posisi seperti yang disampaikan Rismon yang begitu detail, tapi dari sisi itu saya lebih tertarik untuk membahas bahwa di sini kita ini masing-masing ini sacrificing. ya. Mulai dari Bambang, TPUA, Rismon, Roy, Tipa, siapapun lah yang banyak bergerak itu. Jadi surat pertama Lai Bonatua berikan itu kemana? Oke itu kemana? Itu bersamaan ku kirim semuanya ke 8 lembaga itu. 8 lembaga itu. Iya, Oh, bersamaan tanggal 3 Agustus lah semuanya, oke, termasuk oke. KPU. Ah, kemudian TikToknya yang ada berapa email balas-balasan itu berapa lama? eh aku jujur ya, aku paling salut dengan UGM ya. PPID-nya Ya, itu nggak hitungan hari menjawabnya sehari 2 hari langsung jawab. Nah, mm-mm. beda dengan apa PPID DKI, KPUD, bahkan Andri pun ngejawab itu tunggu maksimum limit. Sudah mau habis injury time baru dijawab. Jadi misalnya ini, begitu surat pertama kan mereka wajib jawab 10 hari kerja. Itu itu listed ya, tertulis ya. Tertulis, kita kan semua serba online, ada aplikasinya. Oke, Nah, jadi eh, setelah kita kirim surat 10 hari kerja dia jawab maksimum, berarti kan kalau 10 hari kerja, kalau makin banyak liburnya, tambah hari Sabtu Minggu kan nggak dihitung, ya kan? Terus nanti setelah mereka jawab, kalau kita keberatan, kita sering kirim surat keberatan, dia maksimum jawab 30 hari kerja. Nah, oke, ditambah lagi dia bisa ngasih minta waktu 7 hari kerja maksimum. Nah ini oke.
semua 8 lembaga ini beda-beda responnya, kecepatannya ya. Seperti Oke. itu. Rismon udah lihat, udah diberikan ya sama Lebona yang ada tanda tangan apa tuh di warna biru di sebelah kanannya. Sudah dia sesuai dengan aslinya ada tertulis gitu. Rismon udah lihat deh. Legalisirnya. Ah, Mungkin kayaknya sudah ya lah ya. Dikasih tim Sentana ya. Ada lah. Belum, malah malah saya dikasih oleh Bang Alkatiri. Oh. coba Lebona tunjukkan yang warna birunya itu. Oh, oh gitu. Enggak usah Coba. di layar aja gini. Enggak, aku send request bisa. Oh, Ke layar aku boleh, bikin. boleh, Enggak. boleh. Boleh, boleh, boleh. Nah, biar langsung bisa dicium. Ya. Tapi jangan lupa propertinya. Oh, nanti bisa di ini ya. Bisa di apakan orang ya. Iya, propertinya jangan lupa. Kalau enggak usah dah. Gak usah dah, gak usah. Takut nanti jadi Kalau apa? yang kemarin kan di tempat Michael ada propertinya kan. Iya. Ah, Atau ini jadi aja. intinya Sebenarnya yang ini aja kasih tunjuk juga sudah apa ya? Mirip si ini. boleh yang dibuat si Sandi. iya iya. Nah, Nah, jadi nih aku kasih tahu aja bedanya dikit ya. iya iya, tanda Nah, tangannya jadi dihapus. sebenarnya ini bahannya semua. Dia hapus yang ini, yang paling pojok kanan kiri ini dihapus ya kan. Terus ini juga dihapus ini, yang NIM ini kayaknya NIM ya yang di tengah ini dihapus. Terus yang ini dihapus juga tanda tangannya dihapus. Udah itu aja. Di sini ada stempelnya di sini. Nah, di sini ada legalisir. Legalisir. Ah, Ya, legalisirnya disebut di sini UGM. ada Ilmu nama, legal. Namanya ada Dokter Budi, Budi apa gitu kan? ada tanggal juga ya, Le. Ada tanggalnya. Nah, tapi yang Tapi dihapus itu menurut namanya. menurut KPU yang diberikan ini kan untuk yang Pilpres 2019 ya? Iya, 2019. Oke. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Serius mau ngantuk deh. Enggak Minum lah. kopi dulu lah. Iya ini minum kopi nih, Kita Bang. kita bahas dari sisi lain nih. Publik udah tahu banyak. Tinggal kita kita human beingnya nih. Oke, jadi menarik pertanyaan kita kemarin dari Rismon. Yang ditutup itu bukan nama, tanda tangannya. Tanda tangannya yang ditutup. Kayak dihapus. Kalau menurut Jansen bilang, iya biar tahu dia. Biar bingung orang itu. Mana yang asli, mana yang enggak. Katanya gitu. Oke. Coba aku Eh, ambil dulu yang dari Sentana biar dapat ya. Nah, yang ada watermarknya nih. ya kalau aman menurut lain nggak apa-apa. Ada watermarknya. Nah, Jadi kalau ada yang ganti-ganti kan, iya. Kelihatan? belum. Belum. Belum ya? Rismon kapan ke Jakarta? Mungkin Berapa hari? setelah tanggal 10, Bang. Kami kan mau kejar yang Kemdikdasman itu. Oh, oke. Kelihatan. Nah, itu. Ah, inilah yang kondisi yang dikasih. Selain ada tulisan itu, jadi ini tadi mengesahkan itu di sini nih, mengesahkan. Ada itu. Memang Ada? saya sudah periksa yang ini. Memang Mm-mm. identik ya dengan yang Dian Sandi Utama dari positioning apa overlapping detection itu huruf A itu sarjana itu memang keluar.
ya lebih keluar daripada punyanya Pronojiwo. Jadi memang ini yang kami teliti juga, tapi ini versi apa namanya fotokopi. Kalau yang punyanya Dian Sandutama versi versi berwarna. Jadi memang ini, jadi kami nggak mengubah-ubah. Iya. Jadi Kalau menurut overlapping kan ini sama persis. itu tanda tangannya itu yang dikasih waktu KPU ngasih tanda tangannya dihapus. Itu menurut Lerismon apa ya? Mungkin supaya tidak ditiru, tapi kan sepertinya mereka sudah pada wafat kan, Bang? Seperti Profesor Teuku Jakub kan sudah wafat, wafat. Terus Profesor Sunardi juga sudah wafat. Artinya, apakah orang yang sudah wafat tanda tangannya masih perlu diprivasikan? Kan di situ juga menjadi pertanyaan juga sih. Oke, oke. Mungkin Layak tinggal meminta beberapa lagi ya dari instansi lain ya. Sebenarnya cuma ini doang yang ngasih, yang lainnya belum ngasih. Bukan, maksud saya masih menunggu kan? Masih menunggu. Menunggu artinya baga- bagaimana tindakan mereka selanjutnya. Semuanya Itu dari sekarang sudah masuk tahap sengketa. Kita ada pengadilan sengketa informasi. Hmm. Mereka sudah bersikeras tidak mau ngasih. Jadi kita jadi apa di apa kalau bicara begini seharusnya kita di kesengketa informasi dan dokumentasi yaitu komisi informasi. Setiap provinsi itu ada. Makanya kita sudah daftar kemarin ke Provinsi Jateng, KIP Komisi Informasi Jawa Tengah, Komisi Informasi Provinsi Jakarta, sama Komisi Informasi Pusat. Itu sudah kita daftarkan. Nah, semogalah Hmm. dengan surat terbuka kita yang kemarin itu, aku udah kirimkan juga surat terbukanya, ya mereka harusnya meniru KPU Pusat. Jadi kita nggak perlu lagi bersengketa. Oke. Tapi di DKI untuk yang 2019 belum ada ya jawaban ya. DKI 2012, Untuk gubernur. Gubernur Ah, untuk 2012. yang itu. Presidennya. Yang 2014 belum ada, yang ini yang 2019. Oke. Jadi kalau menurut Larismon perkembangan terakhir gimana nih dengan data baru ini? Ada penemuan baru memperkuat atau Ya, gimana? setidaknya kami tidak bisa dikenakan dong pasal berapa itu ITE itu 3235 yang Ya. dituduhkan atau dilaporkan oleh pihak Joko Widodo bahwa kami mengubah kan mana yang diubah konsisten itu ya dari Ya. memang karena dia versi fotokopi artinya versi grayscale ya versi keabuan di mana fitur warna itu menjadi hilang jadi apa itu fotokopi itu menyebabkan menyatukan apa namanya jadi satu tidak komposisi tiga tiga kanal gitu red green dan blue langsung di apa namanya di laser terus dibulatkan menjadi grayscale. Nah fitur warna itu yang hilang kalau yang apa namanya dapatkan dari KPU ya. Tetapi ya jadi misalnya seperti di Jokowi's White Paper itu banyak teknik yang bisa dilakukan pada apa namanya image-image berwarna. Nah, kalau yang image yang isinya apa namanya grayscale atau keabuan istilahnya dalam image processing, maka yang bisa kita lakukan hanya dua sih, yaitu overlapping detection dan eh, apa uji proportional spacing dan kerning. Kalau uji analisis visual, overlay dan lainnya
gradient analisis itu nggak bisa karena hilang informasi warna itu. Jadi hanya ada dua yang bisa dilakukan. Dan saya sudah melakukan dari versi yang diberikan oleh Bang Al-Katiri ya secara overlapping detection ya sudah sama identik dengan apa yang ditunjukkan di akun X Dian Sandi Utama itu ya bahwa apa namanya terjadi pergeseran letak-letak huruf itu ya terkait dengan apa relatif terhadap logo UGM itu. Sementara punya yang lain ya, punya Pronojiwo dan lainnya itu sama dan berbeda dengan punyanya Joko Widodo. Oleh karena itu kita simpulkan maka apanya master plate-nya itu berbeda. Bang. Itu. Kalau satu master plate-nya maka sama punya Pronojiwo sama yang lainnya sama. Sementara kenapa punya Joko Widodo sendiri itu bergeser itu, ya kan? Terkait dengan ijazah tadi itu, ya, saya nggak tahu informasi dari KPU Pusat atau KPU Jakarta, DKI Jakarta, ya, karena saya sendiri mendatangi KPUD Solo, ya, dari informasi yang saya dapatkan dari Ketua KPUD-nya itu, Pak Justinus apa itu Arya ya kalau nggak salah, itu memang pada saat sejak pencalonan wali kota itu tidak dilakukan verifikasi oleh mereka dari pihak KPUD ke UGM. Jadi hanya modal fotokopi legalisir, diketok apa namanya internal apa namanya panel, langsung dianggap tidak ada keberatan dari masyarakat. Jadi tidak benar alasan para relawan Jokowi yang mengatakan itu kan sejak di KPUD Solo itu sudah diverifikasi oleh mereka. Itu nggak ada itu bohong. Kenapa ya kami minta ada nggak berita acara verifikasi dari KPUD Solo? Nggak ada. Jadi tidak ada dalam berkas pencalonan Joko Widodo tahun 2005 kalau nggak salah itu ada verifikasi dari pihak UGM. Nggak tahu kalau di jawaban dari KPUD DKI Jakarta ataupun KPU Pusat, apakah mereka verifikasi ke UGM atau tidak gitu loh. Meskipun apa namanya ijazah tersebut berlegalisir, kan legalisir gampang, Bang. Membuat apa namanya stempel legalisir itu gampang banget kan. Tapi Itu itu bukan yang diberikan kemarin ada tulisan di bawah sesuai dengan aslinya ya loh itu tinggal buat kata-katanya. stempel aja bisa. Nggak maksud saya kan berbohongnya berapa kali itu? Kan dia bawa aslinya. Iya kan? Jadi semua ini kalau dibilang indikator-indikator ini kan mengerucut, konvergen semua bahwa Joko Widodo memang tidak pernah lulus sarjana kehutanan UGM. Saya bilang tidak lulus sarjana UGM. Entah kalau sarjana muda kita nggak tahu. Entah dia DO tahun berapa kita nggak tahu. Karena apa? Minggu depan saya akan menjumpai seorang narasumber ya. Saya nggak bisa sebutkan di sini bahwa pada tahun 1980 mahasiswa tahun 1980 UGM sampai 1984 ya semua program mahasiswa masuk ke UGM itu dengan program studi sarjana cuma ada evaluasi jenjang akademik sarjana muda seperti yang saya pernah wawancarai ya seorang alumni ITB juga mengatakan hal yang sama di ITB. Saya kira hal itu juga berlaku nasional saat itu bukan hanya UGM dan ITB. Jadi 2 tahun pertama ya akan diuji, dievaluasi jenjang akademiknya. Kalau dia IPK-nya jeblok, maka dia DO. Kalau IPK-nya mepet-mepet 2, itu akan diminta secara sukarela berhenti di jenjang akademik sarjana muda saja. Kalau memang IPK-nya tinggi, cukup tinggi, maka bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Jadi, mengacu pada sistem pendidikan saat itu, di mana memiliki evaluasi jenjang akademik sarjana muda, maka mereka yang lulus sarjana penuh memiliki apa namanya? Memiliki ijazah sarjana penuh, maka otomatis dia memiliki
ijazah sarjana muda. Ini juga perlu ditindaklanjuti, Bang Bonatua Silalahi. Artinya, kalau Jokowi benar lulus sarjana penuh sebagai insinyur kehutanan atau sarjana kehutanan, maka dia harus memiliki ijazah sarjana muda. Informasi inilah yang disembunyikan oleh pihak UGM. Begitu, Bang. Belum lagi indikasi ya kita cari juga Pak Kasmujo membantah itu sudah menjadi pengetahuan publik ya kan bagaimana tahun 2017 diakui Joko Widodo Hmm. di Dies Natalis UGM. Bolak Terima balik ya. kasih Pak Kasmujo. Berkat bimbingan Bapak, saya bisa lulus dari jurusan teknologi kayu. Universitas Fakultas Kehutanan Mus Gajah Mada. Dibantah sendiri oleh dosennya. Konyol nggak sih seseorang lulus sarjana, pembimbing skripsinya, kalau lupa nama oke lah Bang. Tetapi kalau lupa body, wajah, tubuh itu kan nggak mungkin kan. Nah, itu indikator kuat. Belum lagi di Desa Ketoyan. Kita datang ke sana, yang saksi itu cuma satu. Dan itu pun si saksi mengajukan diri ke Pak Carik. Untuk menyatakan, saya menyaksikan Joko Widodo, apa namanya, KKN di Yang Desa Ketoyan, Kabupaten yang ada Wonosobo, Petromax jatuh itu. Kecamatan Wonosobo itu. Dan itu pun cuma satu saksi. Unus testis, dulus testis. Bukan begitu, Bang? Ya, Nah, satu cuma telur bukan satu dan telur. dia mengajukan diri ke Carik, Pak Kepala Desa. Dan kami wawancarai kepala dusun satu dan dua, di mana diklaim di dusun satu katanya dia KKN, itu takut bang mereka, nggak mau terlibat, kan sudah kejanggalan sudah sangat bau ini bau amis ini, maka ya makanya saya bilang Joko Widodo ini tidak pernah lulus sarjana kehutanan penuh. Kalau sarjana muda mungkin iya, ya foto-foto yang beredar mungkin PKL bukan KKN gitu loh. Hmm. Dan yang pasti dia tidak pernah memiliki dosen pembimbing skripsi karena dia tidak pernah skripsi. Kalau sampai berhenti hanya sampai sarjana muda, maka dosen skripsi tidak pernah ada, pembimbingan tidak pernah ada, makanya dia menyebutkan dosen pembimbing skripsi itu seperti menghafal, baru tahu itu nama. Ya kan Bang? Belum lagi kesaksian dari Profesor Sofyan Effendi dan saya datang ke Fakultas Kehutanan UGM. Nggak ada lembar pengesahan penguji. Wawancara dengan Rossi di acara Rossi dengan Profesor Kuncoro. Saya tembak itu aja gelagapan. Ya, Gelagapan. emosi Kan dia. dia bilang, ada nggak Pak Prof? Apa lembar pengesahan penguji? Harusnya ada, wajib ada. Terus saya tanya, di dokumen yang dia miliki secara digital ada nggak? Saya nggak baca katanya. Nah itu ternyata waktu acara di Jogja katanya domisili beliau, domisili profesor itu didatangi oleh Parcok sebelum berangkat ke Jakarta, apa namanya acara Rosi itu. Jadi Parcok sudah intervensi ke rumahnya. Nah, waktu kami ada acara kami di Jogja dengan Pak Gatot Nurmantio. Kebetulan ada tetangganya Profesor Kuncoro menyatakan ada Parcok mendatangi. Nah, terjadi lagi seperti apa namanya yang terjadi pada Profesor Sofyan Effendi. Profesor Sofyan Effendi itu memberikan kesaksian penting loh. Bagaimana dia bilang, saya mewawancarai dengan mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM dan mengatakan benar skripsinya itu nggak pernah diuji dan itu adalah hasil jiplakan tulisannya Profesor Sunardi. Jadi ya makanya 11.000 triliun itu yang menggemparkan itu atau 100 miliar persen itu kan kita berangkat dari skripsi. Ya, saya uji apa font identification, identifikasi font lewat apa namanya uji overlay itu kita apa periksa bentuk huruf, jarak antar string atau jarak antar kata. Itu matching banget dengan dokumen Word yang saya rekonstruksi tahun 2025.
Masuk akal nggak, Bang? Apa nggak ditertawakan dunia kita cara polisi seperti ini? Ya, dengan menyimpulkan diraba, dirasakan bahwa itu ada cekungan, langsung disimpulkan itu produk dari hand press atau letter press. Menata huruf, Bang. Satu-satu hand press atau letter press kan pernah lihat dulu kan? Harusnya ada inkonsistensi antar huruf itu. Nggak Tidak mungkin rapi konsisten ya. seperti Word dokumen yang sudah punya pakai algoritma. Sudah pakai Ya. algoritma kompleks loh. Dan sampai sekarang, algoritma string adjustment-nya Word dokumen itu, punya Windows, itu masih dirahasiakan saking cerdasnya algoritmanya. Nah, kok bisa produk letterpress hand atau handpress tahun 85 konsisten dengan Word dokumen? Inilah yang ditertawakan, makanya ya ya terserah kepolisian. Kalau hari ini ditutupi, maka tahun depan akan ada respon lain. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nggak, Kekuasaannya saya Jokowi pasti meredup. saya bilang begini, Riz. Ada kecenderungan ya, kalau satu diungkap pembenaran, itu bisa kebohongan, 5 kebohongan yang lain yang muncul. Coba deh, ada satu nih Makanya tunjukin. Termasuk yang uploadnya dia nih Sandi itu lebih dari 10 kebohongan baru muncul kan. iya, Bang. Jadi kan Jadi makanya saya bilang, argumentasinya pihak Joko Widodo ini atau relawan Joko Widodo yang nggak punya legal standing itu, ya, itu kan mengatakan kalau UGM sudah menyatakan selesai, asli maka asli. Kan konyol seperti itu. Ova Emilia itu juga seorang manusia, bisa dikasih duit, bisa diintervensi atau bisa tersandera. Kita kan lebih percaya, kita kan waktu mahasiswa, kita diajari penelitian itu pertama observasi kan, mengumpulkan data, menganalisa, baru membuat kesimpulan. Statement orang kita jadikan skripsi, langsung dibuang itu bang skripsi itu. Kan kita lebih percaya atas observasi dan analisa data daripada statementnya bahkan dosen pembimbing kita sendiri bisa kita bantah. itu yang katanya di skripsi itu tuh apa nggak memenuhi penulisan metode ilmiah. Ya nggak ada bang. Itu Di kayak UGM. Ya bang? yang skripsi yang saya baca itu skripsi yang katanya jadikan pidato rektor dalam apa gitu ya. Iya, itu menurut Profesor Sofyan Effendi itu adalah jiplakan. Punya orang, ya entah siapa kalau menurut Profesor Sofyan Effendi adalah dari tulisan dosennya, dosen Fakultas Kehutanan UGM. Nah, itu disebutkan itu adalah punyanya dia. Nah, tinggal nambahkan lembar pengesahan pembimbing tanpa ada lembar pengesahan penguji. Nah, ini kan dan terus kita juga ada loh sebenarnya tapi belum kita jejak aja. Ada narasumber ya di daerah Sagan mengetahui keberadaan Joko Widodo hanya 2 tahun di situ kos gitu. Jadi konsisten memang dua kemungkinan yang paling kuat adalah Joko Widodo DO di 2 tahun pertama karena saat itu ada evaluasi atau dia hanya sampai di program sarjana muda gitu Bang. Nah konsisten ini semua makanya ya ya makanya Dirtipidum hanya berani menampilkan transkrip nilai yang kosong melompong tanpa tanda tangan, tanpa stempel. Itu abang percaya nggak sih transkrip akademik yang berantakan semacam itu produk dari sistem yang sudah baku di Fakultas Kehutanan yang berdiri sejak 1959. 1959 loh bang. Pada tahun 80 atau tahun 85 berarti sudah berapa itu? Sudah 26 tahun berdiri. Dan kita lihat transkrip nilai dari swasta yang baru lahir, itu sangat rapi. Baik skripsi maupun transkrip nilainya. Itu loh. Ini kosong tanpa tanda tangan otoritas apapun. Dan itu diyakini. Makanya saya lebih percaya bukti material daripada apa namanya statement orang bahkan presiden sekalipun. Jangankan Ova Emilia.
Presiden Prabowo Subianto statement tanpa bukti materi itu pun patut saya ragukan gitu. Apalagi cuma seorang rektor of familia yang bermasalah dengan BPR keluarganya 29 miliar kan. Tapi ada perkembangan baru nggak Apa dengan Bang? dengan temuan yang diterima oleh Lai Bonatua kemarin? Ada respon Iya, baru nggak? Belum makanya ada. kembali lagi bahwa setidaknya itu bisa kami pakai bahwa tidak ada perubahan apapun kami lakukan. Kan di ITE, di Undang-Undang ITE kan diancam kami pidana pasal 32 dan 35. Hukumannya 8 tahun atau dua Ya. belas tahun. Ya setidaknya itu menggugurkan eh, apa pasal-pasal itu yang lewat pengacara Oto Hasibuan itu kepada kami, ya kan? Pengacara yang nggak tahu untung, nggak tahu diri itu, ya kan? Pasal 32 dan 35 kan kami dituduh mengubah, mentransmisikan, mengubah segala macam, Pak. Setidaknya itu gugur. Oh, jadi Dan seolah-olah kalian memanipulasi bentuk ijazah asli menjadi berbeda, ah membuat kalkulasi, jadi menganalisis barang yang salah. Kira-kira ah gitu. itu Bang. Gitu. Memang Oh, teknik forensiknya akhirnya terbatas kan, yang berbasis warna terpaksa nggak kita bisa pakai. Ya cuma itulah dua teknik aja ya, proportional spacing dan kerning, menghitung konsistensi jarak antar huruf dan jarak antar kata, dan yang kedua cuma apa namanya overlapping detection. Nah itu Lai konsisten. Rismon sebelum ke Lai Bona, setuju nggak? Karena airline ini kan internasional, standar ini. Udah deh di ELA aja. Rismon kita mancing-mancing dulu di Lotung ke Samosir. Terus Jadi barang gini ini, Bang, kelemahan Ella ini yang didapatkan kan sudah produk digital yang di print. bukan maksudnya begini loh. ELA kita itu kan internasional. Selain ada metode lain masih banyak kan. Ya Ya, metode-metode yang lain sebutlah di dalam buku lain eh, apapun modelnya gitu. Karena ini menyangkut apa namanya integritas bangsa dan seterusnya. Udah kita serahin sambil kita awasi. Yang pernah saya bilang di ELA di tempat lain aja deh daripada kalian curiga sama kami. Kami mau mancing dulu di Samosir. Kalian ELA sendiri aja. Dibawalah ke entah ke Perancis, ke Amerika, ke Singapura, setuju nggak? diuji aja dulu di BRIN Bang. Selesai kok itu, di BRIN itu. Kau kan nggak percaya sama dalam negeri. Ya enggak, kita gini loh Bang. Kemarin kan waktu saya mau disidik itu, di penyidikan, kan saya minta berita acara serah terimanya, nggak dikasih. Hmm. Ijazahnya juga nggak dikasih. Bahkan saya minta akhirnya simpulan forensiknya. Nggak dikasih juga. Nggak ada katanya, belum selesai. Gitu Iya, loh. makanya dalam negeri kan sulit. Itu maksud aku. Kalau Pak Prabowo Subianto menjamin apa independensi, saya kira itu hal sepele bagi peneliti kita di BRIN, Bang. Itu Iyalah, hal sangat sepele. Satu hari pun jadi itu, Bang. Itu barang. artinya di universitas lain pun kalau ada integritasnya kayak Rismon bisa. Iya, Bang. Di UI, di ITB gitu ya, Bang Ya, ya. Tiga aja institusi kita dan mereka orang yang dijamin dilindungi oleh Pak Prabowo Subianto, independensinya selesai itu barang. Nggak lama, 1 minggu aja udah selesai gitu. Jadi ya ya memang ini nggak tahu ini ya apakah kasus ini akan berlanjut, ya kita lihat aja, kita ladeni gitu loh, karena kita lebih percaya pada bukti material daripada statement orang yang berotoritas sekalipun. ya kalau saya sih di banyak tempat bilang sederhana. Kalau asli tunjukkan, kalau palsu akui. Ya titik, itu aja. Ya nggak? Ya karena palsu bang, kan secara gini aja bang ya, yang versi warnanya yang di Dian Sandi ya kan itu kan melawan teknik lapisan visualnya bang, lapisannya. Kalau di Pronojiwo kan, itu huruf dulu dia dicetak, baru watermark. Watermark itu kayak di duit gitu, menimpa huruf.
untuk mengunci huruf itu agar tidak gampang diedit, ya kan? Biasanya Tetapi selalunya watermark dulu ya. iyalah, enggak lah bang, huruf dulu bang, baru dikunci dengan watermark. Oke, Nah, di watermark logo UGM. Tetapi di ijazahnya yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu kan sudah berbeda, huruf dulu baru watermark dulu baru huruf. Artinya apa? Itu secara digital itu sangat gampang dilakukan. Karena apa? Ya karena tadi itu huruf di atas watermark. Di situ aja sudah kelihatan. Jadi kalau ditunjukkan versi analognya, nggak usah pakai metode apapun, orang dengan mata visual aja bisa melihat itu. Itu berbeda dengan apa namanya ijazah lainnya yang produk dari UGM gitu. Aku ada lihat podcast hari ini dari mana itu ya. Dia mau menguji pakai analog, walaupun sebenarnya dia lebih percaya digital, tapi dia pakai analog, cuma mengukur dimensinya, bro. Panjang berapa, lebar berapa. Itu kan udah Kan, susah. kan ada alatnya itu Bang. Mereka yang pakai apa namanya mengupas lapisan demi lapisan dari apa sebuah kertas atau Kertas. ijazah begitu, layer demi layer bisa dia dalam dalam apa namanya dalam skala nano bahkan. Hmm, Gitu loh. Jadi di seperti tadi kalau kita kan kalau saya karena saya pegang versi digitalnya maka dia pakai teknik digital menganalisa layer by layer. Tetapi kalau analog itu kan mereka punya teknik untuk menganalisa lapisan demi lapisan tingkat nano. Itu oke. makanya saya bilang itu 1 minggu pasti jadi. Kalau dia Ka- berbeda dengan punya Pronojiwo maka tidak identik. Berarti salah satu harus palsu punya Pronojiwo atau punya Joko Widodo kan begitu. Itu aja sesederhana itu. Gitu. Dan Oke. si kawan ini ya nggak berani menunjukkan sampai sekarang. Berarti dia takut karena jutaan mata ini melihat, menganalisa, makanya nggak berani ditampilkan oleh Dirtipidum sekalipun. Kalau versi fotokopi, iya memang banyak informasi visual itu hilang karena warna itu hilang. Maka lapisan visualnya juga tidak terdeteksi. Makanya hanya berani ditampilkan dalam versi fotokopi. Versi fotokopi informasi warna itu hilang. 2/3 itu hilang informasi warna. Kenapa? Ya karena ya red, green, blue-nya hilang. Semua Ya, diganti dengan monokrom. Maka akhirnya ya cuma itu mendeteksi overlapping aja yang bisa kita lakukan terhadap fotokopi jasa yang dapatkan dari KPU. Jadi itu kalau berani ya sudah selesai Bang. Mungkin dia ya tinggal minta maaf lah. Saya sendiri pun sebagai warga masyarakat, kalau saya pribadi bukan mau memenjarakan Joko Widodo, bukan. Tetapi itu. kita harus memperbaiki sistem KPU ke depan gitu. Ya. Jangan sampai ini terjadi dan dan semua harus diberesi, si rekap dan lainnya Oh ya, akhirnya banyak 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 iya implikasi. terpilihlah pemimpin yang benar-benar diinginkan Ya. rakyat gitu loh Bang. Bukan lewat otak-atik sama seperti kasus Gibran ini kan. Jelas ketika kami datang ke Kemdiknas itu, Kemdikdasmen, dijumpai oleh seorang pejabat sekarang, ya, Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, jelas memang tidak ada ijazah SMA maupun SMK Gibran, itu sudah final and binding itu, nggak ada. Jadi bagaimana hal itu lolos di KPU? Itu pertanyaan kita. Apakah begini nanti KPU akan disetir terus oleh penguasa untuk kejadian-kejadian ke depan? Itu yang tidak kita inginkan. Ya, bagaimana seseorang yang tidak punya ijazah SMA atau SMK diberikan surat keterangan ece-ece yang menyejajarkan atau menyetarakan kurikulum SMK dengan persiapan masuk universitas atau matrikulasi atau apapun namanya tanpa dibedah dulu anatomi silabus maupun kurikulumnya kan konyol-konyolan. Saya yakin kalau diuji paper track itu, diuji jejak di mana sih mampir ini apanya berkasnya si Gibran ini untuk menempuh surat keterangan itu. Saya yakin itu langsung ke mejanya si penanda tangan. Bukan seperti prosedur umumnya. Ini kan
Uji forensik juga kan Bang, uji paper track juga kan Bang, kalau secara administrasi. Eh, Paper tracknya dia kemana dulu? Penerima surat, baru ke A, ke meja B, baru diverifikasi, baru sampai ke pejabat yang menandatangani. Pejabat menandatangani itu kan setelah melihat ada kajian-kajian. Oh benar, sesuai peraturan ini, ada kajian A sampai Z misalnya. Baru tanda tangani. Kalau langsung ke meja si sekretaris, maka itu sudah manipulasi. Itulah yang kami duga. Oleh karena itu, ya kami menunggu, kami sudah bersurat ke Kemdikbudrismen, kami tunggu sampai 10 Oktober kepada Menteri Pak Abdul Muti, ya yang katanya jujur, bersih dan sederhana, ya kita uji di sini. Kalau jujur, baik dan sederhana, kalau nggak berani ya nggak ada gunanya juga, Bang. Kan gitu. ya Saya kira itu pertemuan Joko Widodo ya datang ke Prabowo pasti membahas ini. Saya yakin yang Pak Abdul kemarin, Muti, ya Bang, yang kemarin. iya Bang, Pak Abdul Muti sebagai menteri pasti itu mengontak Pak Prabowo Subianto. Pak, ini gimana jawaban kami nih Pak? Sudah ditunggu tanggal 10. Dan Pak Pras, Makanya ya Bang? hari ini hari ini aku bikin YouTube Short. Pertanyaannya adalah nggak boleh kalau kepala negara bertemu yang nggak ya apa namanya, Yang rahasia ya publik Bang ya? harus tahu. Iya. Oleh kalau rahasia negara kan, oke kita tahu batas rahasia negara. Jadi ya, tanggung jawab kita juga untuk karena dampak dari pertemuan itu kan akan ada kebijakan kan. Nah, itu yang harus kita lihat. Pasti ada kebijakan. Tangkap respon tuh, pusing gua kan. Bisa jadi ya. Makanya setelah kita desak-desak juga, Kemdikbudrismen ini keluar semua para terpul relawan Jokowi untuk segera mendesak Polri untuk menangkap kami. Karena ini sudah mengarah nih. Udah apa ini? Sudah membahayakan. Dari Kemdikbudrismen, kalau dicabut, surat keterangan penyetaraan yang tidak apple to apple itu dicabut, maka gugurlah persyaratan Gibran bukan hanya sebagai wapres, yang jadi wali kota Solo pun gugur. Karena itu, saya tanyakan kepada Pak Dr. Eko Susanto, ini yang dipakai oleh Gibran untuk wali kota, iya, wali kota dan wapres, tidak ada ijazah lainnya, gitu. Tidak ada ijazah SMA atau SMK, ya surat keterangan itu. Jadi ini akan gugur Bang, makanya kayaknya panik. Saya punya insting, nggak tahu Pak Abdul Muti sekarang itu mungkin sedang panik, sedang linglung, bingung. Apa yang harus saya lakukan ini? Karena ini berkaitan dengan bosnya dia juga, RI 2, kan? Tetapi kalau dia punya jaminan dari Pak Prabowo Subianto untuk mengkaji sebenar-benarnya dan memberikan penjelasan sekomprehensif dan sesungguh-sungguhnya, maka selesai nih nasibnya Gibran, bakal dimakzulkan. Kalau enggak, akan kami demo itu, kami ramaikan itu Kemdikbudrismen itu. Saya serukan kepada dari YouTube Bali G Academy untuk datang dari Sabang sampai Merauke. Kita demo, kita mengeksekusi hak-hak konstitusional kita untuk meminta sejelas-jelasnya. Kenapa itu surat keterangan keluar? Itu Bang. Iya, dan itu nggak tercatat ya di agenda ya, nggak ada agendanya ya. Kan Di itu biasanya agenda nomor Bang. surat sekian, nggak ada Ya itu agendanya. yang kita minta Bang. Kemarin pertemuan itu kita minta supaya benar itu benar ada paper track itu ada ya Eh, nomor surat apa segala macam sudah dikaji segala macam terus capaian pembelajarannya learning outcomes kan harus dibandingkan Bang. Saya kan di waktu jadi dosen di Mataram saya mensupervisi puluhan SMK kurikulum maupun silabusnya. Jadi saya paham itu anatomi dari kurikulum SMK itu. Bagaimana itu dibandingkan dengan apa namanya UTS Inserts? Mata kuliah apa? Mata pelajaran apa? Ada prakteknya atau enggak? Ada praktek kerja industrinya atau enggak? Atau prakrinnya? Sehingga bisa disetarakan dengan itu. Ya saya kira Profesor Abdul Muti enggak
sebodoh itu ya, artinya sebuta itu Ya, ya. mau apa namanya melegalkan surat keterangan itu. Saya kira saya masih optimis Pak Profesor Abdul Muti mengutamakan transparansi sampai detik ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Cuman terima kasih lah. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa pribadi saya terima kasih apa yang kalian lakukan. Sehingga nggak bisa nyebut satu persatu semuanya. Karena kemarin si Michael Sinaga, nggak percaya dia lah. 4 tahun aku di di KPK itu. Kerjaku tuh sebagian ngedongeng di depan anak PAUD. Lai ketik lah di situ. Saud Hmm. Situmorang mendongeng di anak PAUD. Itu keluar tuh. Kerjaan aku tuh menjaga ya jadi anak PAUD sampai KT ke atas. Jadi aku melihat kayak gini kan, apalah yang namanya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Itu kan 9 nilai di KPK yang aku bawa-bawa tuh ngajar. Nah, ngedongeng itu juga begitu. Jujur tuh kayak gimana, peduli gimana, mandiri. 9 nilai itu kan hasil temuan tuh, hasil riset KPK. Walaupun yang selalu yang muncul berani, jujur, hebat. Jadi itu yang mungkin selama ini nggak dilihat orang dari yang dilakukan Laibona, adalah Dokter Dipa, Roy, terus kemudian Bambang, terus kemudian yang lain-lain lah. Ketika persoalan ijazah ini, persoalan pendidikan ini menjadi sangat detail. Bahkan kita di KPK aja sudah menyarankan lagu si Kancil mencuri ketimun itu aja udah nggak boleh kita suruh dinyanyikan itu. Sampai kayak gitu kita detailnya. Kan dulu kan ada itu lagu Kancil mencuri timun. Kayaknya enak banget gitu. Kita udah sesi detail itu. Makanya saya ikut ngeliat, ini benar nggak sih kayak gini gitu. Terus kita mencoba menegakkan itu gitu. Yang ada itu malah dipidana. Jadi aku ingat waktu aku di KPK itu, yang waktu undang-undang KPK diganti, makanya aku pakai kaos ini. Ini sebenarnya dikasih oleh wartawan ya. Rame-rame bela koruptor situ waras. Bahasa pakai kata. Aku pakai jadi judul pula berita dibikin. Jadi sekarang ini sama, sama ini sekarang. Rame-rame bela kepalsuan. Mau dibawa kemana negeri ini? Sama. Sepi-sepi membela keaslian. Respon, Diva, Bonatua, Roy, Bambang, siapa lagi? Sama Mary lah itu, Mary atau Kozinudin. Nggak tahu kalau si yang lain-lain sudah mulai masuk angin, saya nggak tahu. Nah, jadi saya terima kasih eh, buat saya ya, sehat terus, semangat untuk kemudian kita lanjutkan perjuangan ini sampai bisa dipastikan. Seperti yang dibilang Michael kemarin juga, Michael, apa maumu dari kasus ini? Ya Jokowi harus bikin pernyataan pertanggungjawaban kepada publik, Bang. Seperti Rismon bilang tadi juga, aku nggak dalam posisi untuk kemudian lebih lanjut mengadili dia. Tapi dia harus menjelaskan kepada publik pertanggungjawaban 10 tahun yang sudah memimpin negara. Michael bilang gitu kemarin. Sampai sore kami kemarin sama Lego Natua juga. Makan Iya. siang juga sebentar. Biasa ada Pak Jansen. Marah-marahinnya orang semua. Jadi thank you lah ya. Nanti kalau ke Jakarta kita ketemu. Sebelum kita tutup, aku mau dari Lai Bona dulu lagi. Berikutnya apa lah yang kita mau lakukan? Karena memang saya makanya dalam beberapa kali berkiran kemarin, ternyata temuan lain ini bahasa saya itu KPU menyerah tanpa syarat gitu. Kalau lain kan bahasanya kemenangan rakyat ya, pakai istilah dia Iya. begitu. Saya bilang KPU menyerah tanpa syarat dan kayaknya nggak banyak-banyak, cuma satu aja orang gebukinnya. Gimana, Le?
Ya, jadi memang gini, Bang ya. Apa banyak juga WA masuk ke aku. Mereka pada pada akhirnya menanyakan kesimpulannya, ijazahnya palsu atau tidak. Jadi dengan upaya-upayaku ini aku mau tegaskan bahwa penelitianku ini bukan menentukan ijazah palsu atau tidak, karena range dari penelitianku ini adalah tahun 2005 sampai 2019. Artinya aku nggak menyentuh tahun 1985. Hmm. Jadi kesimpulanku itu adalah ada nggak ijazahnya aslinya? Kenapa dari tahun 2005, dari jejak-jejak fotokopi 2005, 2010, 2012, 2014, 2009 ini akan bercerita rentetan waktu. Sehingga nanti kita pada kesimpulan ini tidak konsistensi ini, data-data primer ini nggak konsisten. Di situ nanti kita ketahui bahwa kesimpulanku nanti kalau ada saja satu data primer yang berbeda dari data primer lain, maka aku bisa pastikan ijazah asli tidak ada. Itu. Bahkan misalnya kayak bahasa-bahasa kayak tadi disinggung Bang Rismon, UGM juga menyatakan ini asli. Aku nggak outputnya nggak ke situ. Meskipun nanti data primer dari UGM cuman dia yang berbeda sendiri dari 7 lain lembaga lagi, kesimpulanku tetap bilang ijazah asli tidak ada. Kenapa? Karena ijazah asli itu satu-satunya adalah milik Jokowi, di, tersimpan di lacinya. Bahkan seperti tadi UGM itu juga dia hanya hanya menyimpan dia hanya sumber primer seperti itu. Eh, Jadi memang Oke. harus ku apakan ya, dari sekarang harus ku statementkan bahwa penelitian saya ini dari tahun 2005 sampai 2019 dan outputnya adalah bukan ijazah palsu atau tidak, tapi ijazah ada atau tidak. Nanti kalau sudah ternyata kesimpulanku ijazah ada, nah mungkin masuk ke penelitiannya Bang Rismon CS. Oke. Pas ijazah yang asli ini palsu atau tidak kan gitu kan? Ya, Karena gini, menyinggung tadi yang disinggung juga Bang Rismon, ternyata proses di KPU itu kemarin verifikasinya si calon memfotokopi ijazahnya, fotokopinya ini dibawa ke sama aslinya dibawa ke UGM, UGM nanti meleges. ya, Nah, legesnya ini dikasih ke KPU, itu pun bukan fisiknya, tapi diupload sendiri secara mandiri. ya. Jadi yang ada di KPU itu adalah data primer berbentuk soft copy. Tak pernah dia lihat pegang barang itu Tidak, ya. mereka tidak. Memang peraturan KPU-nya, kebijakan KPU, pemilu itu dia tidak melakukan hal-hal seperti itu kecuali mencurigakan, kan gitu kan? Nah, mencurigakan ini berarti kan ada indikasi, misalnya ada yang melapor nih, itu palsu. Nah, mereka curiga, datang sana kan. Tapi kalau secara fisik kasat mata, mereka lihat nih bagus nih, ini namanya pas ini ya kan? Tanggal-tanggalnya juga pas ini. Terus ada apa meyakinkan ini legesnya. Ya mungkin ada pembanding yang lain ya. Misalnya ini baru sama-sama leges nih. Sesama capres kan. Sama-sama UGM pula barang ini kan gitu. Nah, bisa aja dibandingkan mereka. Ini sama kok legesnya, pejabat legesnya antara Pak Jokowi 2019, 2019 ya. Dengan siapa kemarin. Mungkin ada yang setara ya. Nah itu kan bisa di compare. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa eh, meskipun nanti data-data primer ini kukumpulkan, aku tidak sampai pada kesimpulan asli atau tidak. Itu aja menurutku, Bang. Oh, oke. Oke, sekali lagi saya terima kasih karena ini aku harus curhat nih. Ada orang beberapa datang ke saya. Kok Bang Saud biarin mereka berjuang sendirian? Komen kayak minimal bikin di YouTube-nya gitu. Dalam hati aku, kima ya kawan ya kawan yang bilang, awak tiap hari ngomong mesti respon. Ya, jadi mungkin dia merasa nggak ada dukungan moral gitu. Itu satu. Tapi dua tiga orang tahu nggak? Abang jangan komen-komen soal ijazah ya. Ada yang bilang loh.
Ada yang bilang, ini biar tahu aja publik ini. Biar yang orang yang negur rumah gua tuh dia, gua sebutin namanya. Jadi keadilan, kebenaran, kejujuran itu harus kita tegakkan. Sisa hidup kita ini kan kita isi untuk itu. Aku pernah pegang omongan Rismond juga. Ya enggak lah. Persatokina dong sudah kan. Iya Iyalah, kan? Mau seribu tahun kita lah. iya, iya, kalau hidup 10 kalender lagi. Ya, Udah hebat itu. Nggak ya. pingin juga aku hidup lama-lama, Bang. Ya, Cukuplah. urusan Iya, debat kalau amai saya kan. sih Si pinginnya debat ama cukuplah jangan 60 munai. tahun. Hah? Acik badan mau lepas tuahu. Oke, dalam hatilah martamu yang kita sama-sama. Setelah sehat, terima kasih kita ketemu lagi di darat. Eh, aku tutup rekaman sebelum kita ini aku tutup dulu rekamannya. Ya. Terima kasih permisah yang sudah datang mendengar. Jangan lupa kalau ada sumbangan-sumbangan langsung ke Rismon masuk lewat YouTube-nya. Ya aku kan kalau ada yang mau beli buku Tapi aku udah kemarin beli ke kemarin. donasi donasi Harganya ke murah Bambang kok. Tri banyak yang ngasih, Bang. Hah? Tuh. Donasi ke Bambang Tri banyak yang Oh ya ya. memberikan. Ya ke Rismon mungkin mereka bilang ah banyak kali apa dia bukunya pun dia apa di Amazon gitu. Ini ini cuma 250 pemirsa. 250.000 Kalau yang ini bantu-bantu. versi 500. 2.500. 2000 500, Bang. Hah? Versi 500.000 ini versi Lux. Oh, aku yang 250.000 aja. Oh iya, Bang. Ini. Lebih ringan dia. Versi satu lagi tuh Eh, Bang Rismon, satu lagi yang merah. yang rem merah Oh, ini berapa? bagian tulisan saya aja, Bang. Aku pesan satu dong nanti ya. Nantilah saya Aku pesan kasih di satu ya. Jakarta. Tapi sama isinya dengan yang di paperback kok. Oh Jokowi paper, sama. apa white paper. Enggak, yang ini. Yang saya punya tadi. Sama. Oh, ini kalau ini versi Lux-nya. Bukan baku yang merah tadi. Ada di sini Oh, juga. yang merah Itu itu kan sama, beda. Bang, sama. Bukan itu kasus Jessica. Oh, yang kasus Jessica ada lagi, beda lagi. Oh, oke. Oke, nanti ya. Oke, saya tutup rekamannya. Terima kasih. Jangan lupa pemirsa beli bukunya. Kemudian kita himbau juga bagi siapa-siapa yang merasa punya apa namanya jiwa besar, orang besar. Mari kita orang-orang besar berkumpul, berjiwa besar untuk berbuat lebih lanjut untuk negeri yang lebih baik, untuk bebas korupsi. Karena ini kan perilaku korup nih, ya nggak? Ya. Ya, ini perilaku korup. Dan aku tutup rekamannya.